Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Kita ketemu di malam hari ini, tepatnya pukul 8:15. Kalian ketemu lagi dengan BJ, yang mana pada malam hari ini BJ akan menjelaskan pembelajaran yang minggu yang lalu, yaitu tentang IPS, yang mana Pak Ali sudah pernah menerangkan tentang letak Indonesia baik secara astronomis, secara geografis maupun secara geologis. Sekarang kita menuju ke batas-batas negara Indonesia. Negara kita itu ternyata dibatasi oleh negara-negara tetangga kita. Anak-anak, kita perhatikan ke sini, batas-batas negara Indonesia. Indonesia itu berbatasan darat. Ya, berbatasan darat dengan negara mana saja? Pertama, dengan negara Malaysia, yang ada di mana berbatasan darat? Di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur. Indonesia berbatasan darat di Kalimantan Timur, yang mana di sana ada wilayah Malaysia yang namanya Sarawak dan Sabah, itu ada di Malaysia Timur, bagian timur. Nah, ini berbatasan dengan Kalimantan Utara, ya, bukan Kaltim, Kalut, Kalimantan Utara. Ini berbatasan dengan Kalimantan Utara. Ini berbatasan darat, ya. Kemudian di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini, yaitu di Pulau Papua di Irian sana, itu berbatasan darat. Kemudian di sebelah selatan itu ada berbatasan dengan Timor Leste, yaitu di NTT. Kita berbatasan dengan Timor Leste, itu di NTT. Jadi batas Indonesia yang berbatasan negara-negara ini, tetangga kita yang berbatasan darat dengan Indonesia, yaitu Malaysia di Kalimantan Utara, Papua Nugini di Papua, kemudian Timor Leste di NTT. Itu adalah batas darat. Kemudian batas laut, ya. Selain dibatasi darat, Indonesia juga berbatasan dengan negara tetangga yang dibatasi oleh laut perairan. Ya, contohnya yang pertama di utara kita berbatasan dengan negara Singapura, karena dipisahkan oleh laut, ya, di sana. Kemudian Malaysia di bagian barat, yaitu di Selat Malaka. Ini Malaysia juga berbatasan laut dengan Indonesia yang ada di Malaysia Barat, ya. Kemudian Filipina di atasnya Sulawesi, ya. Itu dibatasi oleh negara Filipina di Sulawesi, di Laut Sulu itu ada Filipina, dan Laut Cina Selatan di Kalimantan, itu Laut Cina Selatan. Nah, ini batas laut sebelah utara. Sebelah selatan Indonesia dibatasi oleh Samudra Hindia dan benua Australia, itu di sebelah selatan, paling bawah sendiri. Kemudian di sebelah barat juga dibatasi oleh Samudra Hindia dan Teluk Benggala yang ada di India. Dan sebelah timur tadi dibatasi oleh negara Papua Nugini, itu tadi berbatasan darat. Jadi secara garis besarnya batas-batas Indonesia itu sebelah utara dibatasi dengan Singapura, Malaysia, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan dibatasi dengan Samudra Hindia atau benua Australia. Sebelah barat dibatasi oleh Samudra Hindia dan sebelah timur itu dibatasi oleh negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik, itu sebelah timur. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah batas-batas negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang terpenting bagi kamu yang harus ingat, kalau ditanya Indonesia berbatasan darat dengan negara mana saja, jawab yaitu dengan negara Malaysia, dengan negara Papua Nugini, dan dengan negara Timor Leste. Ini batas-batas negara Indonesia. Sekarang sebutan-sebutan Indonesia, anak-anak. Yang ketiga, ini saya hapus dulu. Sebutan-sebutan untuk negara kita. Nah, negara kita ini adalah negara yang gemari paloh jinawi, negara yang dimana penduduknya ramah, sumber daya alamnya sangat banyak, ya. Ini sebutan-sebutan Indonesia, sebutan-sebutan Indonesia, negara Indonesia. Setiap negara nanti punya sebutan-sebutan, ya. Nah, kita kenal dulu ke negara kita supaya kamu tahu apa sih sebutan negara-negara Indonesia itu. Yang pertama, Indonesia itu disebut sebagai negara agraris. Agraris. Apa itu artinya agraris? Dikatakan agraris itu berarti artinya bahwa seluruh penduduk Indonesia sebagian besar, ya, sebagian besar penduduk Indonesia itu adalah mata pencariannya adalah bertani. Ya. Artinya bertani, bahwa negara kita itu subur, ini bertani, ya. Agraris itu masyarakatnya banyak yang bertani. Mengapa kok bertani? Tanahnya subur. Mengapa kok tanahnya subur? Ya karena banyak hujan. Mengapa kok banyak hujan, Pak?
Ya karena kita mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Mengapa punya dua musim? Ya karena kita itu iklimnya iklim tropis. Loh, mengapa harus itu iklimnya tropis? Ya karena negara kita itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Ya. Tahu mana? Mengapa garis khatulistiwa? Banyak khatulistiwa lewat kono dhewe rek. Maksud di anu. Nah, berterusan. Nah, ini sebutan pertama adalah agraris. Negara kita tuh gemar pol janawi, subur. Jagung diuncalo, tarik jagung. Gedang ditandur, tarik ke gedang. Ya. Situ tok sing gak seterik nak ya. Maesan dicepno gak seterik. Tuh. Yang kedua, sebutan negara yang kedua adalah negara kepulauan. Nah, kepulauan, ya, kepulauan. Nah, negara kita disebut negara kepulauan, artinya bahwa wilayah negara kita itu terdiri dari pulau-pulau. Ya, coba kamu lihat ya dalam peta Indonesia, berapa ribu pulau Indonesia itu, ya, berapa yang sudah dihuni dan berapa yang tidak belum dihuni. Ini artinya bahwa negara kita adalah negara kepulauan, bahkan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Apalagi di Asia Tenggara, negara kepulauan yang ada di Asia Tenggara hanya 3, nah, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Itu sebutannya adalah negara kepulauan. Tapi Indonesia adalah yang paling terbesar. Nah, pernah tidak mendengar sebuah lagu? Ya, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Nah, itu lagunya bahwa negara kita terdiri dari beribu-ribu pulau. Maka Indonesia disebut negara kepulauan. Yang ketiga, Indonesia disebut negara maritim. Maritim. Apa artinya? Artinya bahwa kita lihat sendiri bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari perairan yang sangat luas. Hampir 2/3 itu wilayah adalah terdiri dari perairan dan 1/3 terdiri dari daratan. Maka dikatakan maritim. Artinya bahwa Indonesia itu dikelilingi oleh laut. Lebih luas lautnya daripada daratannya. Maka dikatakan bahwa Indonesia disebut adalah negara maritim. Nah, kemudian yang keempat, Indonesia disebut juga negara namanya Nusantara. Oh, sih Nusantara itu? Artinya bahwa negara kita itu terletak di antara apa? Di antara dua benua, di antara dua samudra, dan di antara negara-negara yang lain. Itu namanya Nusantara. Ada di antara negara-negara yang ada, bahkan Indonesia dikatakan bahwa terletak di garis ya, silang dunia. Jadi terletak di lalu lintas dunia, ramai, sangat ramai, dan paling tampan dan paling strategis. Itulah namanya Nusantara. Yang kelima, Indonesia disebut negara ya Zamrud Khatulistiwa. Nah, ini yang Zamrud Khatulistiwa, artinya Khatulistiwa. Artinya bahwa negara kita itu adalah negara yang subur. Zamrud itu sebuah perhiasan yang berwarna hijau. Kalau suatu negara sudah dilihat dari atas itu warnanya hijau, artinya bahwa negara itu subur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerto raharjo, inten jemerut, wak bainten ditapuk parut. Nah, ngamuk, ngomel-ngomel nanti kan ya. Nah, itu artinya negara kita subur. Siapa Pak yang memberi nama ini? Bukan kita yang beri nama. Ini adalah orang Belanda yang namanya Deusdekker. Sampai seperti itu orang luar ya dari luar negeri mengatakan bahwa Indonesia itu negara yang paling subur. Maka jangan heran dari dulu sampai sekarang banyak yang ingin menguasai negara kita itu Indonesia, mulai Portugis, kemudian Belanda, kemudian Inggris, dan terakhir Jepang. Itu artinya bahwa negara kita adalah negara yang paling subur. Maka sebutannya adalah Zamrud Khatulistiwa. Nah, inilah anak-anak sebutan-sebutan negara kita. Yang pertama adalah agraris, kemudian kepulauan, maritim, Nusantara, dan Zamrud Khatulistiwa. Bahwa Indonesia terletak di daratan, dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis dan mempunyai dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Sehingga seluruh kekayaan yang ada di Indonesia itu melimpah ruah. Dan inilah yang menjadikan bahwa Indonesia adalah negara yang dikatakan negara yang subur gemar palo jinawi. Oleh karena itu anak-anak, negara kita yang seperti ini kita harus menjaga. Jangan sampai negara kita ini dijajah kembali oleh bangsa-bangsa lain karena kita dibuat bodoh oleh bangsa lain. Oleh karena itu sekarang sekolah yang pintar, sinau yang temenan, ya. Kamu harus punya cita-cita, karena dengan cita-cita itulah kalian akan bisa merambah yang namanya dunia. Kamu bisa melanglang buana kemanapun, dan kamu bisa mengolah apa yang ada dalam perut bumi, apa yang ada dalam laut. Itulah semuanya harus kamu gali dengan menggunakan apa? Ilmu, belajar yang baik. Oleh karena itu sekali lagi anak-anak, ini aja yang bisa Pak Ali sampaikan secara singkat, gamblang. Yang pertama tadi adalah bahwa Indonesia
batas-batas Indonesia kamu sudah tahu, kemudian sebutan-sebutan Indonesia sudah tahu, dan nanti kita akan bicara lagi tentang masuk ke pemerintahan. Bentuk negara kita itu seperti apa, kepala negaranya siapa, bentuk pemerintahnya seperti apa, kemudian nanti mata uangnya apa, lagu kebangsaannya apa, hasil tambangnya apa, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Itu saja dulu anak-anak. Ali pamit pulang dulu, sudah malam, mau bobo.